Shalom, selamat pagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita jumpa lagi pada pagi hari ini di dalam renungan firman Tuhan. Di dalam bulan Mei ini kita masih secara khusus di dalam bagian bulan keluarga. Dan pada pagi hari ini kita sama-sama akan membaca beberapa bagian firman Tuhan, di mana secara khusus kita akan melihat bagaimana sikap Tuhan Yesus Kristus terhadap anak-anak. Dan tema kita pagi hari ini ialah wujudkan belas kasih Kristus kepada anak-anak. Baik, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur di pagi hari ini, walaupun kami di tengah-tengah berbagai kesulitan, tetapi kami ada peluang, ada kesempatan untuk beribadah, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh dipercayakan untuk memiliki keluarga, semuanya di dalam kehendak dan kemurahan daripada Tuhan. Dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu, dan biarlah hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa bagian pembacaan yang ada di dalam Injil Markus dan juga di dalam Injil Matius. Tapi kita akan memperhatikan dahulu di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kita akan memperhatikan dulu bacaan ini. Juga ada referensinya yang sama di dalam Matius, juga pasal 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Ya. Bapak Ibu yang kekasih, bicara tentang anak-anak, dunia anak-anak sungguh sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan kita semua sadar bahwa betapa indahnya, ada kalanya ada keinginan mau merasakan dunia anak-anak itu. Ada kalanya juga kita diperhadapkan dengan situasi keluarga merindukan kehadiran seorang anak. Dan ketika anak itu hadir, akan menambah semarak kebahagiaan di dalam keluarga. Dan juga keluarga-keluarga wajar bahwa ketika kehadiran anak itu, mereka sungguh-sungguh mempersiapkan banyak hal dan menyambut kehadiran anak. Apapun yang sedang mereka usahakan, tentu untuk mengekspresikan betapa senangnya, betapa bahagianya mereka dengan kehadiran anak dalam keluarga mereka. Dan kita semua secara alami kita sadar, ketika kita mempunyai anak, tentu satu hal yang wajar dan seharusnya ialah anak itu dipelihara, diperhatikan, dijaga sampai dia dewasa dan dia lepas daripada perhatian dan tanggung jawab orang tua. Tetapi di tengah-tengah kondisi yang ada, kita semua juga diperlihatkan dengan
situasi yang sangat memprihatinkan terhadap kehidupan anak-anak. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ayah yang mengeksploitasi anak, menggantungnya anak di gedung yang tinggi dan kemudian tujuannya di syuting supaya dia mendapatkan like banyak. Dan ada juga seorang ayah yang menggantung anaknya di jendela dan kemudian dengan kekerasan. Ini satu hal yang sangat memprihatinkan. Kemudian bukan hanya itu saja, ada anak-anak yang lahir dan kemudian ditolak, dibuang. Bahkan dibuang, tidak tahu arah mananya orang tuanya, kemudian meninggalkan. Ada juga yang diperjualbelikan. Ada anak-anak juga yang kemudian dipekerjakan baik sebagai pengemis atau pekerja seks. Sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan kita melihat bahwa dunia anak-anak tentu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Kekerasan terhadap anak-anak yang semakin banyak di dalam lingkungan kita sebagai orang Kristen. Apakah hal-hal itu seperti itu terjadi? Dan kita tahu bahwa kita pernah mendengar banyak anak, banyak rezeki. Tetapi ada juga yang mengatakan banyak anak, banyak masalah. Nah, di sini saya ingin kita sama-sama memperhatikan secara khusus bagaimana mewujudkan belas kasih Kristus. Dari beberapa pembacaan nanti kita akan perhatikan bagaimana sikap Yesus Kristus menyambut anak-anak dan juga memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang sangat penting untuk kita sebagai orang tua Kristen di dalam hal menyambut ataupun di dalam hal kita memperhatikan, mengasihi dan memelihara. Saya memakai istilah belas kasih Kristus sebagaimana di dalam pembacaan bagaimana kelembutan hati Kristus dibandingkan murid-muridnya yang marah ketika anak-anak itu datang. Justru Yesus marah kepada murid-muridnya. Biarkan anak-anak itu datang. Karena ada sesuatu yang sangat menarik. Tetapi kita memperhatikan dulu makna dari belas kasih. Belas kasihan itu rasa kasih karena ibah. Atau rasa belas kasih dan kasihan karena melihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Atau satu kesulitan yang sedang dialami. Dan kita memang fokus kita ialah anak-anak saat ini. Anak-anak sebagai kaum yang lemah atau kaum yang perlu mendapatkan dukungan, support. Nah, belas kasihan juga adalah sebuah reaksi empati karena melihat adanya kebutuhan, adanya keadaan yang sulit, dan mendatangkan perasaan prihatin dari orang tua. Dan tentu kita tidak mengharapkan anak-anak kita menghadapi kesulitan yang begitu berat. Sebabnya banyak orang tua begitu protek terhadap anak-anak. Kemana saja harus diketahui, dijaga, dan kondisi. Ada juga orang tua yang begitu berusaha supaya anak itu nyaman. Baik tinggal di rumah atau di mana saja dia pergi. Nah, di dalam Alkitab kita melihat bahwa di dalam Kolose pasal 3 ayat 12, saya ajak kita untuk memperhatikan Kolose pasal 3 ayat 12. Di situ dikatakan seperti ini. Itu di dalam ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah belas kasihan. Ini sebagai ciri daripada orang-orang yang dipilih Tuhan, dikasihi, dikuduskan. Nah, kita sebagai orang tua Kristen, kita harus punya ciri seperti ini. Mulai dari lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita dapat mempunyai belas kasihan kepada orang lain kalau dalam keluarga saja tidak ada. Nah, poin ini sebenarnya mengajarkan kepada kita orang-orang yang sudah menjadi ciptaan baru, yang sudah ditebus, sudah mengalami
bagaimana Tuhan mengasihi dia akan juga mewujudkan belas kasihan Yesus Kristus itu kepada anak-anak. Nah, hal ini berbicara tentang emosi yang merasakan empati atau merasakan sesuatu yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Jadi sesungguhnya setiap orang harus memiliki rasa belas kasihan terhadap anak-anaknya. Jangan hanya berbicara senang, mungkin kita berpikir kita senang memiliki anak, tetapi ada hal yang mendasar yang perlu bagi anak-anak, ialah mereka merasakan belas kasihan dari orang tua. Dan belas kasihan itu adalah belas kasihan yang kita juga miliki dari Yesus Kristus, karena ketidakberdayaan kita, karena kita orang berdosa, dan Yesus Kristus sudah mengampuni, menebus kita, dan dia telah membayar lunas hutang dosa kita. Pengalaman kita bersama Kristus itu juga akan nampak ketika kita hidup bersama dengan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana sikap Tuhan Yesus Kristus, dan itu akan kita lanjutkan dan teruskan dalam kehidupan keluarga, secara khusus bagaimana terhadap anak-anak. Nah, bacaan tadi kita sudah baca, dan saya akan mengajak kita juga memperhatikan di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15 sama dengan yang tadi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya dan pada mereka, atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu yang kekasih, ada orang-orang yang membawa anak-anak kepada Yesus, dan kita tahu bahwa Yesus dalam perjalanan banyak pengajaran-pengajaran. Baru saja Yesus mengajarkan, memperingatkan tentang konteksnya di dalam pasal 19 itu tentang perceraian. Ada orang-orang yang keluarga-keluarga yang terjadi perceraian, dan kita tahu salah satu akibat dari perceraian ialah anak-anak selalu menjadi korban, ditelantarkan. Ada juga yang mungkin memperhatikan jatah warisan dan sebagainya. Tapi bagi seorang anak, perceraian itu sesuatu yang tentu akan sangat menyakitkan. Figur seorang ayah, figur seorang ibu itu pecah dalam hidup mereka. Nah, disinilah kita melihat Yesus ketika orang-orang itu datang kepada Yesus, meminta supaya kerinduannya dibawa kepada Yesus supaya didoakan, diberkati. Murid-murid memarahi. Satu sikap yang berbeda, ya. Murid-murid menunjukkan sikap anti. Anak-anak tidak boleh ganggu Yesus. Mungkin pikiran mereka ialah supaya Yesus sedang istirahat atau apa, jangan diganggu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus menyambut anak-anak itu. Yesus jauh lebih memahami apa yang dirasakan oleh anak-anak. Teristimewa juga orang tua yang membawa anak itu. Apakah yang dibawa itu anaknya, pengasuhnya yang membawanya, tetapi di situ orang-orang itu dengan satu kerinduan dan bahkan ada harapan bahwa dengan dibawa kepada Yesus, anak-anak itu akan didoakan. Dan tentu ada satu harapan di dalamnya melalui doa daripada Tuhan Yesus itu, anak itu akan mendapatkan berkat dan secara khusus bagaimana kehidupannya ke depan. Saya menarik bagian ini. Apakah kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan? Di dalam gereja ada satu sakramen khusus ataupun upacara persembahan anak kepada Tuhan ketika dia dibawa untuk dipersembahkan. Orang tua dengan komitmen membawa anak itu kepada Tuhan, dan kemudian anak itu dipersembahkan dengan janji bahwa orang tua akan memeliharanya, menjaganya, dan khususnya juga mengajarnya tentang kebenaran firman Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, pada bagian ini penting sekali ketika kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Doakan anak itu, bawa anak itu untuk dapat mengenal Yesus Kristus. Poin ini sangat penting karena banyak orang tua menganggap, udah soal iman, soal kerohanian itu urusan nantilah. Tetapi poin di sini ketika kita menyadari kasih Tuhan yang luar biasa dan kita sudah memiliki anak, bawalah anak itu kepada Tuhan untuk didoakan. Bawalah anak itu kepada Tuhan untuk mengenal siapa Yesus Kristus itu. Nah, Yesus menyambut anak-anak itu. Dalam bagian ini kita menarik bahwa biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Satu sikap yang berbeda ya dari murid-muridnya. Murid-muridnya melarang, memarahi, tetapi Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Di dalam ayat yang dalam Markus itu Yesus mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ya tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, anak-anak itu disambut sedemikian berharga dan Yesus memberikan satu pernyataan yang menarik sekali bahwa anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Mengapa? Ada yang menarik di sini dalam hal menyambut kerajaan Allah. Melihat sikap anak yang penting sekali ialah ketika mereka percaya, ketika mereka menyambut kerajaan Allah itu begitu tulus, begitu polos. Saya masih ingat bahwa ketika saya masih kecil itu saya sangat percaya sekali kepada orang tua atau apa yang dikatakan oleh orang-orang tua. Dan yang pernah mempengaruhi pikiran saya ketika orang tua menasihati seperti ini, dan bahkan ada hal-hal yang saya tanamkan dalam pikiran saya ketika masih kanak-kanak. Karena saya percaya bahwa apa yang orang tua katakan itu harus saya pegang. Tetapi disinilah kita diingatkan bahwa ketika Yesus berkata orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah, berarti belajar dari seorang anak Yesus melihat bahwa anak-anak itu sangat berharga. Anak-anak itulah yang menjadi bagian yang juga sangat penting dalam kerajaan Allah. Di sini kita belajar bukan saja kita membawa anak itu kepada Tuhan, kita juga melihat bahwa anak-anak itu merupakan bagian yang penting juga dalam kerajaan Allah. Gereja, orang Kristen juga harus menempatkan pelayanan buat anak-anak menjadi pelayanan yang juga sangat penting. Kita tahu bahwa sekolah minggu diadakan ataupun pelayanan anak diadakan, dan begitu banyak metode diupayakan untuk memperhatikan anak-anak. Karena sejak semula anak-anak harus ditanamkan pemahaman yang benar tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana keselamatan itu. Jiwa-jiwa mereka adalah sangat berharga, itu sebabnya Yesus menanamkan bagian ini kepada murid-muridnya. Dan mungkin murid-muridnya pikir, udah anak-anak ini tidak sama dengan orang dewasa. Mereka tidak perlu dulu datang kepada Yesus. Mereka tidak perlu mendengar tentang Yesus. Tapi justru Tuhan Yesus mengatakan, jangan menghalang-halangi mereka. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Yang menarik situ, kalau orang-orang yang menyambut, seperti anak-anak ini menyambut kerajaan Allah, kita mengerti satu hal yang penting. Bahwa ketika anak-anak itu datang, mereka datang dengan hati yang tulus dalam kepolosan mereka dan begitu senang. Nah, saya kemudian akan mengajak kita untuk memperhatikan di dalam Matius pasal 18. Satu hal yang menarik lagi, dalam Matius pasal 18, Yesus memakai ilustrasi seorang anak ketika ada murid-murid yang bertanya dan orang-orang yang bertanya tentang hal itu.
Mari kita perhatikan Matius 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, dari bagian ini kita melihat Tuhan Yesus memakai atau memanggil seorang anak kecil untuk menjawab pertanyaan murid saat itu, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Bayangan murid-murid itu, wah, ada kedudukan, status yang sangat mentereng ya, yang bergengsi ketika kerajaan Allah. Status mereka, siapa yang terbesar, siapa yang mendapatkan fasilitas, dan mungkin bayangan mereka sebagai orang yang terpenting, yang berharga, yang mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar. Tetapi justru Tuhan menjawab beda dari konsep murid-murid. Justru memanggil seorang anak kecil, dan ketika anak itu ada di tengah-tengah mereka, Yesus berkata, ada 3 hal yang menarik di sini. Perhatikan yang pertama. Yesus memanggil anak kecil itu, menempatkan tengah-tengah, ia berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Yang pertama, menjadi seperti anak kecil dalam kaitannya dengan pertobatan. Jika seorang berbicara tentang kerajaan Allah, bagaimana status dia? Pertama, seorang harus menyadari belajar seperti anak kecil dalam hal bertobat. Pelayanan terhadap anak kecil sangat penting. Dan juga bagian ini penting sekali ketika seorang anak bertobat. Anak kecil yang bertobat, ketika dia menyadari dosanya, dan atas pertolongan Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia kemudian bertobat meninggalkan dosanya. Satu poin yang sangat penting sekali. Saya bisa membandingkan ketika masih anak-anak. Itu hal-hal yang diajarkan oleh guru sekolah minggu. Banyak hal-hal yang begitu ini tentang Tuhan. Itu begitu gampang, begitu mudah. Dan biasanya tanpa berpikir panjang, kita dapat mengambil keputusan. Tapi ketika udah dewasa, pemuda, itu banyak pikiran yang mempengaruhi. Dan kita semua sadar ketika ada kebenaran yang diajarkan, kita menjadi orang yang kritis dan mempertanyakan banyak hal. Tetapi pertobatan seperti seorang anak kecil adalah satu keputusan yang sangat penting, belajar untuk melihat dan menyambut kerajaan Allah itu mulai dari pertobatan. Meninggalkan kehidupan yang lama, dosa-dosa, menjadi baru. Dan Tuhan Yesus memberikan ilustrasi seperti seorang anak. Menjadi seperti seorang anak dalam hal bertobat. Itu sebabnya jangan pikir, oh, anak kecil tidak bisa bertobat. Di poin ini kita diingatkan, Yesus justru mengajarkan bahwa belajar menjadi seperti anak kecil dalam hal bertobat. Yang dalam kepolosan, dalam banyak hal yang dia boleh, keberadaannya dia dengan sungguh-sungguh dapat bertobat dan meninggalkan kehidupan yang lama. Berbeda dengan orang dewasa, ketika bertobat, mungkin dia melewati berbagai proses. Mungkin dia harus mengalami sakit, mengalami kecelakaan, atau mungkin ada hal-hal yang secara kritis dia pertanyakan. Sampai dia ini. Tetapi belajar menjadi seperti anak kecil
dalam hal bertobat. Yang kedua, Yesus katakan apa? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Ya, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Sekali lagi di sini, menjadi seperti anak kecil dalam hal merendahkan diri. Jadi tadi orang yang bertobat itu menjadi seperti anak, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga ketika dia menyadari. Bicara pertobatan, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Kedua, merendahkan diri. Karena berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang merendahkan diri, yang terbesar dalam kerajaan surga adalah orang yang merendahkan diri. Di dalam bagian lain Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di dalam Matius juga, berbahagialah orang yang miskin, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Orang-orang yang sungguh mengandalkan Tuhan. Bicara tentang anak-anak tidak ada daya apa-apa. Dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Dia sangat bergantung kepada orang-orang yang lebih kuat dan bahkan di dalam pemeliharaan hidupnya dia sangat bergantung. Nah, merendahkan diri orang yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, mereka lah yang terbesar. Siapa dalam gambaran murid-murid, mereka yang menunjukkan kehebatan, mereka yang menunjukkan potensi yang luar biasa. Ternyata Yesus katakan merendahkan diri, yang merasa diri tidak berdaya seperti anak-anak dan hanya bergantung kepada Tuhan. Itulah yang terbesar. Bapak Ibu, jangan kita sombong di dalam kehidupan pelayanan mungkin. Tapi mari kita belajar menjadi seperti anak kecil dalam hal kita memikirkan bagaimana kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika melihat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa merendahkan diri, menyadari diri tidak berdaya, seperti anak-anak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka lah adalah orang-orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi bukan sama dengan dunia ini ya. Kita akan dibawa belajar justru mungkin menjadi orang yang tidak diperhatikan. Mungkin menjadi orang yang lemah, dianggap lemah dan tidak ada apa-apanya. Tapi justru Tuhan, apa yang dipandang oleh dunia tidak berdaya, tidak ada apa, tapi bagi Tuhan, Tuhan memakai itu dengan kuasa yang luar biasa. Kita mengajarkan kepada anak-anak menyambut mereka. Kita belajar menjadi seperti anak kecil dalam hal kerendahan hati. Ketiga, di situ Yesus katakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku, ia menyambut aku. Yesus sendiri menunjukkan tentang bagaimana dia menyambut anak-anak. Dan ketika dikatakan seperti itu, Yesus mengkaitkan relasi para murid itu dengan pribadi Yesus. Kalau kita melihat anak-anak seperti itu, dalam pertobatan, dalam hal kerendahan hati, dan menyambutnya, sama saja dengan menyambut Yesus. Saya membandingkannya dengan Markus pasal yang ke-9. Kita perhatikan ayat 33 sampai dengan ayat 37. Kita bacakan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil 12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka.
Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Markus menuliskan satu hal yang menarik juga di sini dalam relasi juga dengan Matius tadi. Dikatakan Yesus mengambil seorang anak laki dan seorang anak kecil dan menempatkan di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, "Barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku." Nah, Yesus menunjukkan belas kasihan, juga mengajarkan bagaimana dia menyambut anak, memeluknya, dan ketika dia menyambut anak itu, dia juga mengajarkan barang siapa menyambut anak seperti ini dalam namaku. Sekali lagi saya ingin menegaskan kehidupan kita sebagai orang tua tadi setelah membawa anak kepada Tuhan, agar bisa didoakan, kita juga belajar ketika Yesus menyambut anak itu berharga. Kita juga belajar menyambut anak dalam nama Yesus. Ada hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita berdoa untuk anak kita setiap hari? Adakah belas kasih Kristus ketika kita melihat anak kita? Memang hal yang wajar dan penuh dengan kasih sayang kita mempersiapkan anak-anak kita, baik soal makanan, soal kebutuhan. Tapi poin di sini menyambut mereka dalam nama Yesus. Peluklah mereka dan katakan Tuhan Yesus mengasihi. Peluklah mereka dan katakan juga dalam doa bahwa mereka sangat berharga. Ada begitu banyak keluarga kehilangan belas kasih. Karena kondisi mereka begitu sibuk bekerja, banyak yang mereka pikirkan dan perjuangkan, tetapi mereka tidak menyambut anak mereka dalam nama Yesus. Dan disinilah saya ingin menegaskan kembali. Ada hal yang nanti 2 minggu ke depan adalah bagian bagaimana kita menunjukkan tindakan-tindakan dan sikap dalam keluarga Kristen, dalam khususnya juga dalam hubungan dengan anak-anak. Tetapi mari kita seperti Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan Yesus yang melihat anak-anak itu berharga. Walaupun saat itu mungkin Yesus perlu istirahat, tetapi dia tahu, dia mengerti, dia peduli. Anak-anak yang mungkin dianggap remeh, anak-anak yang mungkin tidak dipedulikan, tapi Tuhan Yesus menyambutnya. Dan ketika Tuhan Yesus menyambutnya, Tuhan Yesus mengajar supaya kita belajar seperti anak kecil. Dunia anak-anak itu sesuatu yang menyenangkan. Tetapi jangan kita lupa, ketika kita bersama dengan anak-anak menyambutnya, bahwa mereka dalam doa kepada Tuhan. Bahwa untuk mereka juga mengerti tentang kasih Tuhan. Mereka juga akan mengalami pertobatan. Bawa juga mereka kepada Tuhan. Membawa mereka untuk kita belajar melalui kehidupan mereka. Ketidakberdayaan mereka. Melalui penyerahan hidup mereka. Kita juga dibawa untuk mengerti bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita harus belajar seperti anak kecil. Bukan kita kembali kepada menjadi anak-anak, tetapi belajar sifat-sifat yang sangat baik dari anak kecil. Tapi di sini poinnya, akhirnya saya ingin mengingatkan lagi bagi kita bahwa di dalam keluarga begitu banyak aktivitas, begitu banyak kebersamaan. Jangan sampai kita lupa belas kasihan bagi anak-anak kita. Sekarang kondisinya sangat sulit. Sekarang kondisinya mungkin menekan kita memikirkan masa depan buat anak-anak. Bawalah anak-anak kita dalam doa. Berikan mereka dukungan dan support.
Mungkin kita bisa berdiskusi bagi mereka yang sudah menanjak remaja untuk cita-cita mereka. Tidak mudah. Pengaruh dari luar, pengaruh media sosial, pengaruh-pengaruh lain yang telah menguasai dunia anak-anak sekarang membuat mereka menjadi orang yang egois. Membuat mereka menjadi orang yang tidak peduli dengan keluarga. Mereka lebih suka dengan teman mereka daripada dengan orang tua. Mereka menjadi orang yang tertutup dan tidak terbuka terhadap orang tua. Tapi sebagai orang tua, tetap harus nyatakan belas kasihan Kristus bagi mereka. Jangan mengeksploitasi anak kita. Jangan melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Kadang-kadang kita lemah tanpa sadar emosi kita karena lihat perilaku anak-anak yang mungkin dengan hal-hal yang mereka lakukan. Tetapi poin yang penting ketika terjadi kekerasan, kita akan disadarkan. Anak-anak perlu kita sambut. Saya waktu Feli itu kecil selalu, aku mau dipeluk. Aku mau dipeluk. Sekarang sudah tidak ada waktunya lagi. Sudah jarang lagi dia berkata, aku mau dipeluk. Jadi kesempatan ketika mereka mau dipeluk, itu kesempatan kita mau. Tetapi kita belajar melalui belas kasihan ini. Karena kita sudah lebih dahulu merasakan dan mengalami belas kasihan Yesus Kristus yang sangat prihatin dengan kehidupan kita yang penuh dosa. Dan ketika Yesus Kristus menanggung dosa kita, mati di kayu salib untuk membebaskan kita dari dosa, belas kasihannya itu, kita yang sudah ditebus, kita yang sudah dikuduskan, kita yang sudah mengalami kasih Kristus, kenakanlah belas kasihan. Itu mulai dari keluarga kita, anak-anak kita. Mereka lah yang dapat kita sambut dan kita kasihi dengan belas kasihan dari Kristus. Tuhan Yesus menolong kita menjadi orang tua yang penuh dengan belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur di pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami sebagai orang tua dalam keluarga Kristen untuk penuh dengan belas kasihan Kristus. Ada banyak pergumulan dan keprihatinan dalam dunia, keluarga-keluarga, kekerasan dalam keluarga, anak-anak yang dibuang ataupun mengalami kekerasan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak melakukan hal seperti itu. Kami melihat dan memandang anak-anak seperti Yesus memandangnya. Kami menyambut dan mengasihi anak-anak seperti Yesus Kristus menyambutnya. Kami mau membawa anak-anak kami kepada Tuhan, baik mereka akan mengalami kasih Tuhan, mereka juga belajar untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan membawa mereka di dalam doa kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini hamba juga berdoa dan menyerahkan setiap keluarga jemaat Alliance Bible Church yang saat ini mengalami kesulitan dan baik secara ekonomi, kehidupan keluarga, kondisi pandemi ini mempengaruhi secara ekonomi dan juga mempengaruhi kehidupan keluarga. Baik yang masih bersama-sama ataupun ada yang berpisah, terpisah jauh oleh karena perjuangan-perjuangan hidup. Kami percaya Tuhan, kuatkan, teguhkan orang tua untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun ada kesulitan dan tekanan di dalam pekerjaan, dalam kondisi sosial, kondisi politik dan sebagainya, biar tangan pengasihan Tuhan menopang, memberi kekuatan, dan perjuangan itu mereka dapat lakukan dengan pertolongan dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, lindungi setiap keluarga, penuhi setiap keluarga dengan belas kasihan-Mu, dan biarlah setiap keluarga yang ada dalam jemaat ini boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuat mereka bertumbuh kuat dan bahkan hidup mereka sungguh menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintahan
Timor Leste, beri hikmat bijaksana bagi seluruh pemimpin di dalam menghadapi situasi yang sulit. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan biarlah itu sungguh dapat membawa kebaikan dan teristimewa bagi kesejahteraan masyarakat seluruh rakyat Timor Leste. Terima kasih Tuhan, Tuhan sumber segala berkat akan menguatkan dan meneguhkan kami semua. Di tengah-tengah kesulitan kami tetap percaya bahwa Tuhan sedang bersama kami. Tuhan juga sedang memberikan kepada kami kemampuan untuk melangkah, menghadapinya, melewatinya. Dan kami percaya pada waktu yang terbaik Tuhan akan menyatakan sesuatu yang indah. Terpuji namamu ya Bapa, di doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin.